Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Tema sore hari ini kita mengulas cerita tentang Gor Gembira ya. Ini situasi Gor Gembira. Dulu sebelum ini dijadikan tempat olahraga, dulu pernah untuk sebagai gedung bioskop. Nah, sebelum menjadi gedung bioskop, tempat ini juga pernah untuk menjadi tempat penahanan para kiai AOI. Dan masih banyak cerita duka lainnya. Makanya tema kali ini saya akan mengangkat cerita bahwasanya gembira menyimpan luka. Namun untuk menceritakan semua ini saya tidak bisa untuk menceritakan sendiri. Nah, saya ditemani seorang jurnalis. Nah, namanya Ki Kanwa. Dia mungkin mengetahui tentang kilas cerita bangunan ini ya. Nah, nanti kita bincang-bincang dengan Ki Kanwa. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita ke narasumber. Selamat sore Ki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ceritanya saya ingin pengen tahu lah sejarah tentang Gor Gembira ini. Nah gitu loh, kan istilahnya memang penuh sejarah, tapi banyak yang tidak mengetahui. Makanya saya ingin mengangkat cerita tentang Gor Gembira ini. Nah, ya, mungkin bisa sedikit diceritakan ya Ki? Ya, ini kan cerita yang sebenarnya dari Pangeran Sigit sendiri yang pernah kencing di WC ini. Di WC ini tiba-tiba kakinya dipegang. Ya itu, kalau itu memang ceritanya tadi. Jadi waktu itu kegiatan memang saya olahraga. Saya pikir itu teman saya yang jahil. Ternyata tidak ada orang. Saya kencing itu berdiri. Iya. Nah, saya kencing berdiri, kaki saya itu dipegang. Itu rasanya benar-benar seperti tangan. Tapi memang tidak ada orang. Nah, setelah kejadian itu mungkin ini baru kedua kalinya saya kesini lagi. Itu sekitar 2 tahun yang lalu kayaknya. Iya. Yang Parman mendeteksi situasi seperti ini bagaimana? Ya. Wah, auranya tinggi sekali ini auranya. Ya. Jadi seakan-akan ada yang memang yang nunggu bekas-bekas dulu mungkin yang tahan-tahan AOI. Ya. Bukan sini tempat tahanan AOI. Iya. Iya. Jadi ini semula adalah gudang trem. Jadi trem itu adalah lokomotifnya lori tebu yang ini tempatnya di sini. Jadi zaman Belanda. Ceritanya seperti itu ya. Pangeran Sigit juga perlu tahu sebagai generasi yang mengalami langsung peristiwa yang itu di sini di zaman modern. Setelah gedung ini dibangun menjadi gedung olahraga namanya Gembira, tapi menyimpan cerita yang sebenarnya memilukan. Memilukannya apa? Karena setelah kemerdekaan, gedung ini tentu saja nganggur, tapi era perang kemerdekaan, Clash Belanda itu ada. AOI dulu ikut berperang, berjuang melawan Belanda, tapi setelah selesai perang, AOI ada sebagian yang masuk tentara, sebagian kembali ke pesantren. Nah, kemudian AOI dituduh memberontak. Nah, ceritanya dari situ harus diketahui dulu larah-larahnya, ya. Yang Parman tadi sudah mendeteksi bahwa di sini ada auranya sangat kuat, betul. Jadi peristiwa magis yang tidak masuk akal mungkin saja itu terjadi, dan saya yakin karena AOI itu adalah para kiai yang tidak tahu apa kesalahannya, tiba-tiba ditahan di sini karena AOI waktu itu organisasi perjuangan. Ditahan di sini, saya mendapatkan cerita dari ayah saya sendiri yang ikut ditahan di sini. Jadi sekian banyak orang, ratusan kiai lah ya, terutama kiai-kiai langgar di desa-desa itu, karena dia patuh kepada komandan di Semelangun, Romo Pusat, ikut berjuang melawan Belanda, tetapi dianggap kemudian memberontak. Nah, oleh pemerintah waktu itu, oleh tentara ditahan. Jadi yang banyak yang ditahan di sini ya,
ditahan di sini. Jadi ini saya mengingatkan karena ada cerita dari Pangeran Sigit tentang peristiwa di WC ini. Saya teringat ke masa lalu yang sungguh ya, saya kalau melihat di depan gedung Gembira ceritanya itu sedih. Tapi begitu ada cerita semacam ini, yang Parman tadi sudah bisa mendeteksi ya bagaimana. Ya Pak, ini juga saya sampai kepala mulai merinding ini, nggak ya, nyaman ini. Ya, ini saya yakin leluhur yang mengingatkan kepada generasi sekarang dalam hal adab, tata krama ketika kita akan masuk WC ya, ke toilet. Sejak TK sudah diajari doa masuk WC. Setidak-tidaknya Bismillah lah ya. Ya, Saya waktu itu memang saking mungkin buru-buru ya, jadi langsung kencing. Nah itu saya memang berdiri tanpa doa, tanpa apa. Memang posisinya saya lelah ketika saya waktu aktif olahraga di waktu itu. Mudah-mudahan itu hanya mengingatkan. Ya. Pentingnya itu mengingatkan, dan itu saya yakin para leluhur kiai yang mungkin ada beliau yang meninggal di sini semasa-masa tahanan itu mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ke WC sekalipun jangan lupa berdoa, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ingat tidak ini Mas Sigit? Iya. Ya. Ingat, lupa ingat. Ingat ya. Jadi itu amalkan ya. Insyaallah. Bismillah. Itu amalkan. Ini pelajaran berharga bagi Mas Sigit sendiri. Iya betul. Ya. Ini memang kejadian yang nyata yang saya alami. Ya. Dan beruntung waktu itu saya bisa menahan, tidak lari gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi karena katakan kalau orang umum mengatakan ini hantu. Iya. Hantu. Ya, betul. Tapi ketika kita menghadapinya dengan tenang, oke, ya tetap saja kita gembira, mengingat kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tetap kita akan selamat. Ya. Ada suatu quote pada sore hari ini tentang tema di GOR ini ya. Coba Ki. Ya, di balik nama gedung ini Gembira menyimpan cerita-cerita yang memilukan, dan ini harus kita ingat senantiasa. Ke depan harus diingat, di balik kegembiraan kita, keriang gembiraan kita, ingat ada masanya kita mengalami rasa pilu, rasa duka, rasa luka di hati. Betul. Ya, betul kan? Betul. Ketika rasa luka di hati itu senantiasa kita sadari, insya Allah kalau kita gembira juga tidak berlebihan. Kalau toh sedih juga jangan berlebihan. Tidak larut dalam kesedihan. Masih ada Allah tempat kita mengadu kesedihan-kesedihan kita. Ya. Setuju enggak itu? Setuju ya, setuju sekali. Nah, yuk kita lihat suasana gedung Gembira dari luar itu menyenangkan sekali. Ya, tetapi ini ya dalamnya seperti ini teman. Ya. Nanti saya shoot depan pasti videonya sangat istilahnya untuk kegiatan sore menyenangkan. Tapi inilah di dalamnya seperti ini. Ini sudah termasuk bagus Pak 2 tahun yang lalu itu. Nah, saya tidak berani menyebutkan ya, mungkin nanti jadi menjadi rekaman ya. Tapi memang ini sudah lumayan ada perubahan, udah dicat dan penerangan. Dulu memang sangat gelap, waktu ketika saya kesini juga gelap sekali. Tapi ya sudah ada perubahan, alhamdulillah. Ya. Semoga jadi lebih baik ke depannya untuk Kebumen. Ya, kita ke depan lihat view yang depan, yuk jalan. Nah inilah view luar dari gedung Gembira, GOR Gembira Kebumen. Itu dari tampak samping ya. Ini kalau dari tampak depan, GOR Gembira Kebumen. Ya, ini kalau dari depan atau dari
muka ya. Kalau ini pintu samping. Jadi cukup sekilas ya cerita ini. Di belakang saya juga masih ada sisa tembok bangunan Belanda ya. Jadi memang ini bangunan-bangunan pembuatan yang bangun Belanda dulu, hanya direnov sedikit, tapi masih, nah itu yang masih belum ada cat atau apa, masih utuh, itu batu bata dari Belanda. Demikian cerita tentang gembira menyimpan duka. Jadi setidaknya yang belum pernah mendengar cerita sedikit mendengar, untuk kita selalu mengingat bahwasanya jangan terlalu larut dalam kegembiraan dan juga jangan larut dalam kesedihan. Semua harus seimbang supaya kita tetap ingat kepada Yang Kuasa. Ya, selamat sore, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.